Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau unboxing dan review sebuah SSD NVMe dari Adata. Nah jadi kemarin gue upgrade dari SSD yang 2,5 inci. Ini gue sebelumnya pakai SanDisk SSD Plus dan beberapa harddisk juga. Ini salah satunya harddisk WD Black yang 1 TB. Ini sebelumnya gue sempat pakai untuk sistem juga. Dan ini harddisk WD yang green. Ini 2 TB, biasa gue pakai untuk data storage. Nah tapi karena ini gue pakai udah cukup lama ya, jadi memang gue pengen peremajaan sistem. Jadi untuk harddisk gue jadi cuman pakai satu aja, ini WD Blue yang 4 TB. Jadi ini untuk storage, dan untuk sistemnya itu gue pakai SSD NVMe yang bakal gue bahas di video kali ini. Untuk harddisk masih gue pakai untuk storage karena dari segi harga ini masih lebih ekonomis ya kalau misalnya kita butuh space yang besar hanya untuk penyimpanan data doang. Sedangkan kalau untuk sistem, untuk operating system ini gue pakai SSD yang pastinya jauh lebih cepet ya. Nah ini gue cukup kaget karena terakhir gue cek itu SSD yang NVMe ini masih mahal ya tahun kemarin. Ini terakhir gue beli kemarin itu harganya di 900.000. Dan 2 bulan kemudian ini yang bikin gue agak nyesel juga sih. Ternyata turun ke 700 ribuan. Jadi kalau misalnya teman-teman ada rencana untuk upgrade ke SSD yang NVMe M2 kayak gini, ini saat yang tepat karena ini udah murah banget. 1 TB kayak gini, ini cuma 700.000. Dan ini tipenya yang udah ada di RAM-nya ya. Ini dari Adata, tipenya XPG SX8200 Pro. Ini untuk spesifikasinya ini M2 yang 2280 PCI Express generasi 3 X4. Sekarang kita mau buka untuk lihat ada apa aja di dalam paket penjualannya ini. Nah sebelum beli SSD, pastiin teman-teman udah baca spesifikasi yang didukung oleh motherboardnya. Yang di atas itu adalah modul SSD-nya, ini ada spesifikasinya ya, 1 TB dan lain-lain. Ini punya garansi 5 tahun dari distributor resmi di Indonesia. Dan yang bawahnya ini adalah heat spreader-nya. Dan ini kita juga dapat satu baut ya untuk ngencengin ke motherboard-nya nanti. Nah ini seperti ini untuk bentuk modul dari SSD M2 NVMe yang tipe 2280. 2280 itu artinya panjangnya itu 8 cm. Nah ini untuk chip penyimpan datanya, ini ada tulisannya Adata. Nah ini untuk controllernya dari Silicon Motion, tipenya SM2262ENG. Nah ini dari yang gue baca-baca katanya kalau misalnya beli yang tipe ini, request minta yang akhiran dari controllernya itu ENG. Karena ada yang EN dan ada yang G doang kalau nggak salah. Lanjut, ini heat spreader atau pelepas panasnya. Jadi ternyata gue baru tahu untuk SSD yang tipe NVMe M2 ini memang waktu dipakai itu agak lebih panas dibanding SSD yang tipe SATA. Memang ini karena mungkin transfer data yang kenceng memang bikin panas. Jadi mungkin teman-teman perlu pasang heatsinknya ini. Ini memang bisa dipasang bisa enggak karena mungkin ada beberapa tipe motherboard yang punya heat spreader yang lebih bagus. Ini cara pasangnya gampang banget karena belakangnya itu ada perekatnya kayak double tape gitu, tinggal dipasangin aja ke modul SSD-nya. Nah untuk proses pemasangannya ini bakal gue jelasin juga di video ini karena pemasangannya menurut gue cukup mudah sih. Nah ini untuk motherboard gue
slot untuk M2-nya itu ada di bawah VGA card. Jadi VGA card-nya harus dicopotin dulu. Nah, untuk di motherboard gua ini ada dua slot untuk M2-nya. Yang pertama yang ada tulisannya Ultra M2 ini, dan yang satu lagi yang di atas yang ada M2 Armor. Nah, ini SSD Plus dari SanDisk, SSD SATA yang gue pakai sebelumnya. Nah, karena slot M2 yang atas itu kehalangan sama heatsink CPU, jadi gue pakai slot yang bawah aja. Nah, ini heat spreadernya udah gue pasangin ya ke modulnya, jadi sekarang udah siap dipasang. Teman-teman tinggal ikutin aja slotnya. Ini harus searah sama yang di motherboard. Ini nggak mungkin kebalik ya, karena cuma bisa masuk di satu posisi aja. Dan jangan sampai salah karena bisa patah. Nah, kalau udah kepasang gini, teman-teman tinggal tekan aja. Kemudian nanti di ujungnya itu ada tempat untuk kita baut ya. Nah, ini bakal agak keangkat sedikit. Nanti kita tekan, kita pasang bautnya yang tadi kita dapetin di paket penjualan. Nah, selanjutnya ini tinggal kita kencengin aja pakai obeng. Ini hati-hati ya, jangan terlalu kenceng, takutnya modulnya patah. Yang penting pokoknya ini udah terpasang dan nggak gerak aja. Next, kita pasang lagi VGA-nya. Nah, setelah selesai kita langsung cek di BIOS. Ini udah kedetek ya, ada data SX 8200. Dan selanjutnya kita tinggal lanjut untuk install ulang Windows. Dari proses instalasi Windows aja ini udah kerasa banget jauh lebih cepet ya. Jadi memang teman-teman untuk Windows gue saranin untuk pakai SSD, karena untuk loading OS, loading aplikasi, apalagi teman-teman yang suka main game yang berat-berat, ini untuk drive C ini wajib pakai SSD supaya lebih kencang. Nah, ini gue bakal share screenshot dari harddisk Sentinel ini untuk keterangan SSD-nya tadi. Di sini teman-teman bisa lihat spesifikasi lengkap dari SSD-nya. Selanjutnya ini gue cek untuk garansinya dan ternyata benar ya, garansinya berlaku 5 tahun. Next, teman-teman download aplikasi Adata SSD Toolbox ini untuk memantau SSD-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya untuk suhunya, dan ternyata memang betul SSD NVMe ini lebih panas dibanding dengan SSD yang SATA. Ini untuk yang SSD SATA ini paling tinggi suhunya 57-an derajat. Selanjutnya ini gue coba juga untuk benchmarknya pakai Crystal Disk Mark, dan ini dapet speednya di 3000-an megabyte per second. Cukup jauh ya kalau dibanding dengan SSD SATA yang speednya hanya sekitar 500-an megabyte per second. Apalagi untuk write-nya itu hanya di 300-400. Kesimpulannya menurut gue worth it banget ya untuk upgrade ke SSD NVMe ini. Apalagi ini udah yang punya DRAM. Jadi yang punya DRAM itu kalau nggak salah lebih awet ya dari masa pakainya dibanding dengan SSD NVMe yang nggak punya DRAM. Nah, untuk harga 1 TB ini harganya sekarang di 700 ribuan. Kalau misalnya teman-teman mau beli, teman-teman bisa cek link di kolom deskripsi. Buat teman-teman yang masih pakai harddisk biasa untuk sistem, walaupun teman-teman pakai harddisk secepat apapun, kayaknya nggak akan bisa ngalahin SSD NVMe ini. Dan kalau misalnya teman-teman pindah dari SSD yang SATA, ini juga worth it banget karena perbedaan speednya seperti yang teman-teman lihat tadi 6 kali lebih cepat. Untung banget gue waktu tahun 2020 upgrade PC memang nggak langsung beli NVMe ini, karena gue udah mikir ini pasti kalau teknologi baru itu kan masih mahal ya. Dan ternyata benar aja nih, 4 tahun kemudian
harganya udah jauh lebih murah sih. Jadi memang untuk upgrade teknologi baru itu kayaknya mendingan jangan jadi early adopter, pasti bakal mahal banget. Oke, sampai sini dulu videonya ya. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masih ada saran, kritik, dan pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.